Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ustazah semuanya. Bagaimana kabar antum hari ini? Semoga antum senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, hari ini antum bersama ustazah Isel. Kita akan mempelajari tentang apa kira-kira? Untuk itu, silahkan antum simak pembelajaran dari ustazah. Teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membaca teks visual dan mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks secara cermat dan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, Ustazah ingin menyampaikan kepada antum bahwasanya materi kita pada hari ini ada dalam surat Ar-Rum ayat 46. Allah berfirman yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Pada hari ini teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sumber energi. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang sumber energi matahari kan? Hari ini kita akan mempelajari tentang sumber energi angin. Ternyata Allah sudah firmankan dalam Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat 46, bahwasanya Allah itu sudah menciptakan angin teman-teman, dan angin itu bisa membawa berita gembira, membawa nikmat dan karunia kepada manusia, dan semoga kita tentunya menjadi orang yang bersyukur. Sekarang teman-teman, kita masuk pada materi sumber energi. Sebelumnya Ustazah akan mengulang sedikit lagi mengenai tentang sumber energi itu ya teman-teman. Jadi sumber energi itu ada dua, yaitu sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Sumber energi primer itu contohnya matahari, angin, air, biomasa, makanan, bahan bakar fosil. Nah, beberapa hari yang lalu teman-teman sudah mempelajari tentang sumber energi matahari dan pemanfaatannya. Kemudian sumber energi sekunder, yaitu berasal dari pengolahan dari energi primer atau energi yang di atas itu teman-teman. Contohnya itu akan menjadi energi listrik, energi gerak, dan lain-lainnya. Tentunya akan teman-teman pelajari untuk waktu kedepannya. Nah, siapa yang 2 hari yang lalu sudah membuat latihan membuat kincir angin dari kertas maupun kincir angin dari plastik atau botol bekas teman-teman? Sudah banyak yang memberikan laporan kepada walasnya ya tentang mempraktekkan membuat kincir angin ini. Bagi teman-teman yang belum membuatnya, masih ada waktu sampai hari Sabtu ya teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak energi apa yang menggerakkan kincir angin ini? Tentunya energi angin ya teman-teman. Iya, betul. Nah, kita lihat gambar yang di bawahnya. Itu adalah energi angin yang ditiupkan ke kincir angin dari kertasnya. Bagaimana kira-kiranya ketika kincir angin dari kertas ini ditiup? Bagaimana gerakannya teman-teman? Nah, teman-teman silahkan praktekkan dengan kincir angin yang antum bikin ya. Kemudian antum praktekkan pula ketika antum membawa kincir angin ini dengan berjalan seperti biasa. Lalu yang ketiga, antum praktekkan juga bagaimana gerakan kincir angin ini ketika antum membawa berlari teman-teman.
Nah, kira-kira dari tiga ini yang mana gerakan kincir anginnya yang kencang? Teman-teman bisa membuktikannya dengan cara mempraktekkannya tentunya ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk kepada manfaat energi angin. Nah, yang pertama yaitu pembangkit listrik. Energi angin dapat menggerakkan alat yang sering kita kenal dengan istilah kincir angin sebagai pembangkit listrik, teman-teman. Dengan menggunakan energi angin sebagai pembangkit listrik dapat mengurangi pencemaran dan polusi udara, serta tentunya kita dapat menghemat bahan bakar. Yang kedua, penggerak kapal berlayar. Teman-teman, di Sumatera Barat, para nelayan kita masih memanfaatkan energi angin dalam menggunakan perahu berlayar. Jadi ketika para nelayan menangkap ikan, energi anginlah yang membantu perahu-perahu nelayan untuk bergerak ke tengah laut. Selain itu, kapal terbang atau pesawat juga menggunakan energi angin dalam membantunya bergerak dan terbang di udara. Yang ketiga, permainan dan olahraga angin. Contoh permainan yang menggunakan sumber daya angin ini contohnya yaitu seperti di gambar, yaitu main layangan ya teman-teman. Antum apakah pernah main layangan? Tentu antum merasakan bagaimana energi angin itu membantu layangan itu terbang. Selain itu, ketika antum main pesawat terbang dari kertas, itu juga dibantu oleh energi angin ya teman-teman. Kemudian kita lihat ada olahraga para layang. Ini juga dibantu oleh energi angin. Masih banyak lagi contoh olahraga lainnya, teman-teman bisa cari tahu melalui media-media lainnya ya teman-teman. Yang keempat yaitu pemanfaatan dalam irigasi. Nah teman-teman, saluran irigasi atau perairan yang antum lihat pada gambar itu memanfaatkan kincir angin untuk memompa air sehingga dapat tersalurkan ke sawah-sawah. Yang kelima teman-teman, membantu penyerbukan pada tanaman. Nah, peristiwa penyerbukan ini yaitu jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik bunga yang lain sehingga membantu bunga itu untuk berkembang biak atau menghasilkan buah, dibantu oleh energi angin. Selanjutnya yang keenam, untuk menyejukkan badan. Nah teman-teman, kalau antum dari luar rumah, antum habis berlarian dan udara panas, tentu antum akan merasakan gerah dan dehidrasi atau kekurangan cairan ya teman-teman. Nah, salah satu yang menyejukkan tubuh antum adalah angin. Nah, kenapa kita membutuhkan energi angin? Agar tubuh kita tetap normal, tidak dehidrasi. Selain itu dibantu pula dengan minum air yang banyak atau secukupnya. Selanjutnya yaitu sebagai menentukan arah atau penentu arah. Nah, penentu arah ini pada zaman dahulu masih dimanfaatkan oleh para nelayan yang menggunakan perahu di tengah lautan untuk menangkap ikan. Para nelayan melihat arah angin. Nah, di mana arah angin selatan, utara, barat, dan timur. Nah, dari sanalah mereka menentukan kemana mereka akan menangkap ikan. Nah, sekarang teman-teman, antum perhatikan teks visual yang ada pada layar antum. Nah, silahkan antum baca. Teks ini akan Ustazah lampirkan nanti. Teks ini berbicara tentang apa, maka antum harus membacanya ya teman-teman. Antum harus membacanya dengan berulang kali dan sampai selesai. Kira-kira teks ini tentang apa? Oke teman-teman.
Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini, yang pertama, antum mengetahui sumber daya alam angin dan manfaatnya. Yang kedua, antum mampu mengidentifikasi teks visual. Nah, teman-teman, ini adalah latihan dari teks yang Ustazah tampilkan tadi. Jika sekiranya antum belum paham, silahkan antum tanyakan kepada Ustadz atau Ustazah walas antum ya. Latihan ini antum kumpulkan kepada Ustadz dan Ustazah walas. Untuk itu teman-teman, silahkan antum kerjakan latihan dengan baik dan benar. Sekian video pembelajaran dari Ustazah Isel hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan antum dapat memahami pelajaran yang Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.